selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan.
Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, syukur Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran renungan pagi hari ini, Tuhan Yesus. Sebentar lagi mau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Mari kita baca Ayub 40 dari ayat 20 sampai ayat 24. Ayub 40 ayat 20 sampai 24. Ayub 40 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia, dengan bayang-bayangnya pohon-pohon ganda rusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Amin. Amin. Perikop ini adalah tentang buaya, ya, tentang lukisan tentang buaya. Ayub melukiskan tentang buaya. Di sini ceritanya adalah Tuhan menantang Ayub, ya. Karena setelah Ayub menderita, maka dia banyak dipengaruhi oleh rekan-rekannya, bahkan seolah-olah disalahkan, dosa apa kamu ini kok menderita sakit seperti itu. Nah, disitulah ada percakapan antara Tuhan dengan Ayub, ya. Dimana di Ayub 40 ayat 20 sampai 24, kemudian disambung ayat 41, ayat 1 sampai 5. Kita baca dulu aja, ya. Ayub 41 ayat 1 sampai 5. Setelah melukiskan tentang buaya, ya, percakapan Tuhan dengan Ayub, maka disambung 41 Ayub 41 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Lukisan tentang buaya. 41 Ayub ayat 41 1 sampai ayat 1. 5. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Enggak, 41. Ya, 41. 41. Pasal 41. Pasal 41 ayat 1 kan? Ayat 1 sampai 5. Ya, ini 1 sampai 5. Itu 40, Pak. Terus ini loh. Ya, saya bacakan, ya. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ayat 3. Sudah ketemu? Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju jiranya yang berlapis 2, siapakah dapat menembusnya? Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Ya, ini lukisan
tentang buaya. Ya, artinya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang spektakuler ya. Ya. Pada masa-masa lampau, pada masa-masa di mana binatang-binatang besar-besar masih hidup ya, jutaan tahun yang lalu. Kalau menurut ilmu pengetahuan, maka ada salah satunya yang masih ada sampai sekarang itu buaya ya, buaya. Buaya sekarang tidak hanya buaya binatang ya, ada buaya darat juga ya, dalam tanda kutip. Masih ada sampai hari ini. Jadi dikatakan tentang buaya ini, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Bagaimana cara menangkap buaya? Tentu tidak mudah ya, tidak bisa dikail seperti ikan ya. Pak Gem pernah enggak lihat manusia menaklukkan buaya gitu? Ya paling kita lihatnya di film-film ya. Ada ahlinya yang mengenai buaya itu yang dulu dari Australia ya. Nah, sampai berani kepalanya dimasukkan moncong buaya, itu nekat ya. Buaya besar sekali. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Nah, mungkinkah buaya itu berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah engkau memelihara buaya ya, mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Ini membayangkan bahwasanya buaya itu bukan binatang peliharaan, bukan pet ya, bukan untuk disayang-sayang. Kali-kali engkau dicaplok. Karena coba lihat kekuatan buaya itu ya. Dan mengapa Tuhan menciptakan buaya itu ya? Kulitnya berlapis 2. Ya kalau jadikan tas jadi mahal sekali ya. Siapa yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Itu 41 ayat 2 ya. Akunya huruf besar. Jadi siapa yang melawan Tuhan dan tetap selamat? Nggak ada ya. Apa yang ada di seluruh kolong langit ini adalah kepunyaan Tuhan. Kalau saudara melihat buaya, pakaiannya double-double ya, sisiknya begitu mengerikan luar biasa, tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Ada sebuah kesaksian, seseorang dikirimi paket ya, ternyata setelah dibuka maka isinya adalah gigi seekor hiu ya, panjangnya 13 cm. Temannya yang mengirim ya, suka-suka membuat di prank ya, dikirimi barang-barang yang berharga tapi dari fosil ya. Itu fosil hiu prasejarah, fosil hiu kuno ya, 13 cm. Kalau saudara melihat 13 cm ya, hampir sejengkal begini. Nah, saudara bisa bayangkan enggak mulutnya segede apa kalau giginya ini ya. Giginya panjangnya setelapak tangan saya gini ya, lebar gini. 13 cm. Kalau 13 cm maka mungkin moncongnya panjang sekali, itu taring ya, taring kan posisi hampir di depan. Tentu panjang sekali sebelum mencapai gigi geraham. Dan lebar mulut hiunya ini bagaimana? Dan badannya sak berapa? Saudara bisa bayangkan enggak? Jadi rahang ikan untuk menampung gigi 13 cm itu, maka ikan hiu itu mungkin 2,7 meter sampai dikalikan 3,3 meter ya. Gede banget ya. Hampir satu ruangan ya. Ruangan kamar kecil gitu ya. 3 kali 3,5 meter. Coba bayangkan, makhluk itu pasti sangat
menakjubkan. Kalau saudara tiba-tiba ketemu ikan lagi mancing, kemudian ketemu ikan gede, saudara lari atau menangkap ikan itu. Ya larilah kalau dia itu membahayakan hidupmu ya. Alkitab tidak berbicara tentang hal-hal yang spektakuler yang seperti megalodon gitu ya, sesuatu yang gede banget, tidak jelas gitu, binatang apa itu ya. Namun dalam kitab Ayub, Allah menggambarkan seekor binatang laut yang disebut buaya lewiatan. Ayub 41 memerinci bentuknya yang mengesankan. Kita baca ayat 3 ya, dan ayat 5. Kita baca sekali lagi ayat 3 dan ayat 5. 41 ayat 3. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Ayat 5. Siapa dapat membuka pintu moncongnya? Di sekeliling giginya ada kengerian. Wow, kalau ngelihat itu tadi, kiriman gigi hiu itu, kalau itu musuhmu pasti itu merupakan ancaman ya. Tapi kalau itu teman dekatmu mengirimi sebatang taring ikan hiu ya mungkin banyolan ya. Kalau lagi meringis. Ya kalau buaya itu lagi mulutnya dingangakan untuk menangkap mangsa ya. Lalat misalnya masuk karena bau mulutnya ya. Atau binatang-binatang lain kan tinggal katup gini aja sudah matilah binatang-binatang itu ya. Jadi dikatakan sekeliling giginya itu ada kengerian ya. Seringkali kalau orang-orang yang kuat, orang-orang yang bodybuilding ya, seringkali pakai kalung terus pendannya itu, liontinnya itu apa? Taringnya macan ya. Iya. Taringnya apa itu? Kuku macan. Kuku macan ya, kuku macan. Bukan taring macan ya. Bukan kukunya. Kuku macan itu kan saudara bisa terancam ya, rasanya kok orang ini ngancam saudara gitu ya kalau pakai kalung fosil-fosil binatang itu yang mengerikan. Tentu itu bentuk ancaman ya, hati-hati dengan saya gitu ya. Saya sudah menaklukkan harimau ini kukunya saya pakai gitu ya. Saya sudah menaklukkan beruang ini kukunya saya pakai kan, ancaman ya. Nah, Allah menceritakan ya, mengingatkan Ayub akan kehebatan-kehebatan binatang-binatang itu. Tetapi mereka tidak sebanding dengan penciptanya. Ya. Karena di ayat 2 dikatakan 41 ayat 2. 41 ayat 2. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Nah, amin. Walaupun semua itu mengerikan ya, ciptaan-ciptaan yang super besar itu mengerikan ya, merupakan ancaman bagi kita ya. Kalau kita lihat buaya kan pasti lari ya, terancam jiwanya. Nah, tapi Tuhan ngomong semua itu loh ciptaanku. Jadi seharusnya kita takut sama siapa ya? Takut sama Tuhan. Iya, karena Tuhan yang menciptakan semuanya itu ya. Tapi hari-hari ini itu kebalik ya. Kita lebih takut kepada ciptaannya, bukan pada penciptanya. Bener gak? Takut kepada harimau lah, takut kepada ancaman kehidupan lah, takut gak bisa makan lah, takut keadaan ekonomi makin memburuk lah, takut hartanya makin habis lah, tapi tidak pernah takut kepada Sang Pencipta yang memberikan kamu hidup, yang memberikan kamu harta, yang memberikan kamu pekerjaan, yang memberikan kamu nafas kehidupan. Kita lupa siapa pencipta kita. Kita lupa bahwa ada yang lebih dari ketakutan saudara. Ada Allah yang menciptakan dan memiliki bumi dan segala isinya. Wow, baru sadar ya hari ini.
Ketika kita semua khawatir ya, waduh harga saham ini kapan naik lagi, aduh harga-harga ini bahkan telur kok meroket ya, kenapa telur kok meroket. Nah kemarin saya ke toko bahan kue, saya melihat oh para ibu-ibu itu semua bikin donat. Satu resep donat menghabiskan berapa telur ya, 4-6 telur, minimal 5 biji ya. Jadi telur naik, kalau permintaan banyak harga dinaikkan, kalau tidak ada permintaan ya seusai lebaran gitu murah. Nanti kalau mau Natalan ini sebentar lagi ini pasti nggak turun lah telur itu menetap di kursi singgasana yang harga tinggi. Nah itu, tapi kita nggak pernah khawatir kalau Tuhan bisa ngomong ayo pulang nak, ayo pulang hari ini kamu harus pulang itu. Kita tidak pernah khawatir kan akan itu ya, bener nggak? Yeah. Khawatir enggak kalau hari ini nafasnya entek? Tidak pernah saudara, tidak khawatir. Yeah. Tapi yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang seperti ancaman ya, terancam. Seperti lihat giginya hiu tadi, terancam nggak saudara? Terancam ya. Waduh kalau ada binatang ini, aku lagi berenang di laut, ada sirip yang berjalan-jalan gitu, waduh pasti ada hiu. Ada sebuah kisah yang menakjubkan ya, kita belajar dari kisah itu. Yaitu ketika para nelayan mengambil ikan salmon di tengah lautan, kemudian membawa ke darat, itu kan mereka berhari-hari ya kalau menjala ikan. Nah ikan-ikan itu di es, ikan-ikan itu dibekukan, tapi sampai ke darat ya habis esnya sudahan ya, tidak fresh lagi gitu ya, sampai ke darat sudah membusuk. Mereka melakukan berbagai-bagai akal, berbagai cara ya, ada yang ditaruh air lah, ada yang pokok macam-macam, tapi hasilnya tetap rusak. Jadi ikan-ikan itu ketika di tengah lautan masih fresh, sampai di darat harganya anjlok saudara karena membusuk ya, sudah tidak fresh gitu ya. Kemudian seorang pelaut berkata gini, ayo kita taruh bak, kasih air laut, kemudian kita masukkan anakan hiu kecil ya di dalamnya. Katanya semua, lah ya masuk bisa katanya gitu. Tapi karena sudah tidak ada akal lain ya dicoba aja ya, dicoba. Ternyata ikan-ikan itu tetap hidup sampai di darat. Karena apa? Ikan-ikan itu dikejar sama si hiu kecil ini ya. Jadi mereka goyang terus, mereka berenang terus kanan kiri muka belakang, tidak berhenti sampai di daratan. Akhirnya mereka ya tetap fresh ya. Kalau hidupmu ada ancaman, engkau akan tetap fresh, bener nggak? Amin. Haleluya. Haleluya. Besok aku tak beli giginya apa ya? Tak pakai lah jadi pendan ya, gigi beruang ya. Memang kalau hidup ada tantangan itu kita menjadi hidup ya. Nah, hidup. Jadi kalau sekarang ya, zona nyaman itu kita hari-hari ini saya lihat ya toh, mungkin tertekan ya. Kehidupan ini sungguh menekan gitu ya. Ancaman ada ya, tetapi justru karena ancaman itulah engkau melek, engkau berlari, engkau bekerja, engkau cari omset, engkau cari pelanggan, engkau cari akal supaya tetap hidup. Bener nggak? Putar otak. Putar otak. Otaknya putar-putar ya, jadi otaknya pusing. Hidup ya. Oh, hidup otaknya itu. Hidup ya. Iya. Kalau jadi semangat ya kan? Nggak berputar ya itu. Kehidupan itu kan harus bergerak ya. Iya. Dan hari ini kalau kita lihat bergerak terus capek enggak? Capek lah. Capek tapi enggak bergerak lebih capek. Iya. Ya. Jadi tetap bergerak. Memang kita harus menghadapi semuanya itu. Menghadapi hiu-hiu kecil di dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita tetap aktif, kita tetap bergerak, dan kita sadar bahwa ada Sang Pencipta yang menciptakan hiu itu, yang menciptakan kita. Ada duri dalam daging, kita selalu ingat Tuhan ya. Ya,
Kalau enggak, misalnya saudara enggak merasa dengkul yang linu, apalagi kaki yang sakit, saudara enggak bakalan berteriak, Tuhan tolong ya, tolong ya kesehatanku, tolong ya. Puji Tuhan, Bu Saiman sudah bisa mobile ya, sudah pergi ke rumah doanya Bu Foni. Puji Tuhan, sudah 2 hari. Ya, harus jaga kesehatan ya, jangan di track terus-terusan ya, tapi berlatih dengan giat sehingga sisa stroke itu habis ya. Seringkali orang masih tersisa stroke-nya walaupun sedikit ya. Karena apa? Ya sudah menyerah ya, sebelum dicaplok hiu sudah menyerah ya, dicaplok saudara ya. Ayo berlatih ya. Seperti hiu tadi ngejer ikan salmon tadi ya, goyang terus, gerak terus, tapi di sisi yang positif untuk mendapatkan kehidupan kembali. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini, walaupun ancaman besar ada di dalam kehidupan setiap kita, tetapi ada Tuhan ya. Masih ada Tuhan yang pasti akan memberi perlindungan buat kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau izinkan ada tantangan, ada ujian di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi hidup Tuhan. Kami tak akan menyerah, dan kami tahu karena Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, sehingga kami selalu bisa melampaui segala masalah yang sedang kita hadapi. Kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali, dan Engkau selalu melindungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa melakukan semua yang terbaik di dalam kehidupan kami ini, karena bersama Engkau kami pasti bisa, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau rekan-rekan kami bersemangat, mereka berjuang melawan sakit penyakit dalam diri mereka. Mereka tidak manja, mereka tidak alem-aleman Tuhan, tetapi berjuang. Sampai saat pagi ini pun kami tetap berjuang Tuhan, untuk menghadapi ekonomi yang belum ada kepastian, harga yang naik turun. Tuhan, tolonglah kami melalui ancaman-ancaman dalam hidup kami ini, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih untuk semua fasilitas yang Kau berikan dalam hidup kami. Semua berkat yang sudah kami terima. Berkat kesehatan, berkat ekonomi, berkat pemulihan dalam rumah tangga, terlebih berkat sukacita. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Makasih Bu Lili, Pak Yohanes, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Esther, Sepsi, Pak Anton, Pak Martin Taihutu, Bu Feby Martin, Bu Lasma, selamat pagi, Bu Rosana dan Pak Simeon, Bu Saiman, Pak Saiman sehat selalu, Bu Wanda, Pak Budi Utomo sukses selalu, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Bambang Sujatmiko dan Bu Vera, CCMI, Bu Titik Sulistiani, Fen, Rima, Pak Anton, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Henry, Bu Elias, Pak Elias, Pak Yusak, Ineke, salam buat Broni. Broni anak-anaknya sudah melek ya, sudah jalan-jalan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah setia bergabung di dalam renungan pagi. Tetap semangat, tetap kuat, tetap berjuang sampai kemenangan terjadi. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan.